Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau renov ya, atau makeover ruangan ini. Ini tadinya halaman samping, teras samping, cuman gue tutup seperti ini. Dan nantinya mau buat musola atau mau buat gudang kecil-kecilan lah ya. Nih terlihat masih berantakan karena baru dicat dan ini juga belum dirapihin. Ini lantainya udah terlanjur kotor, bekas cat, kemudian bekas semen kayak gitu. Jadi nanti mau buat tutup pakai vinyl biar kayak hotel-hotel atau apartemen gitulah ya, biar kelihatan rapi. Karena kalau gue pasang keramik lagi atau gue bersihin keramik yang ini, itu makan waktu dan usaha yang lumayan repot ya. Apalagi kalau ngebersihin sisa-sisa cat kayak gitu, itu makan waktu banget. Jadi mendingan gue beliin vinyl, murah kok, cuman habis 150.000 untuk luas 3 meter. Ini panjangnya 3 meter, lebarnya hanya 1 meter. Jadi seperti apa hasilnya nanti kita lihat setelah pemasangan vinyl itu selesai. Dan prosesnya akan gue rekam sedikit lah ya, biar kalian juga bisa tahu. Nah, untuk vinylnya seperti ini ya. Jadi ini gue yang warna abu-abu begini. Ini tebelnya itu sekitar 1 sampai 2 mili lah ya. 1 sampai 2 mili. Kemudian dia tuh enggak 100% vinyl. Jadi atau PVC ya. Ini tuh bukan semacam vinyl gitu, tapi bisa disebut PVC juga. Jadi bagian atasnya atau lembar ini yang teratas itu PVC tipis ya. PVC tipis, kemudian di tengah-tengahnya ini ada kayak spon gitu ya, kayak Eva foam gitulah. Kemudian bagian bawahnya ini adalah lem atau perekat. Jadi dia modelnya itu kayak stiker. Ini ada tulisannya PVC self adhesive flooring. Nah, ini emang untuk lantai ya. Kemudian ini jadi kalau misalkan untuk anak-anak ini aman karena dia empuk. Jadi kalau misalkan anak-anak itu jatuh, kalau di lantai gini kan keras ya, bisa sakit atau memar. Tapi kalau di sini itu kayak ada peredamnya lah, jadi nggak langsung keras gitu. Dia ada empuk dikit. Dan ini ada teksturnya ya, jadi dia ada guratan-guratan gini kayak tekstur gitulah tuh kalau kelihatan. Ini ada teksturnya, dan teksturnya ini emang sih nggak ngikutin dari motifnya ya, nggak ngikutin alur motifnya ininya ya, enggak sih, cuman dia garis-garis gitu doang. Tapi teksturnya lumayan berasa, jadi menambah keren lah gitu, seolah-olah kayak mahal padahal mah murah gitu kan. Ini satu lembarnya, lebarnya kurang lebih 15 cm, panjangnya ini 90 cm. Itu harganya tergantung toko ya, ada yang jual 6.000, ada yang jual 7.000, bahkan ada yang jual 3.000 atau 4.000 rupiah per lembarnya. Jadi terserah kalian mau pilih yang kualitas mana atau yang bahannya bagaimana, karena ada yang keras, ada yang vinyl atau PVC semua, jadi nggak ada lapisan foamnya seperti ini. Dia agak keras dan itu kemungkinan sih lebih awet ya, lebih awet, tapi harganya juga lebih mahal. Katanya sih ini anti api, cuman kalau menurut gue ya, kalau misalkan sekedar lilin jatuh mungkin masih tahan. Kemudian korek jatuh, korek api gitu ya, yang korek kayu gitu jatuh mungkin masih tahan.
Tapi kalau misalkan rokok ya, rokok mungkin masih tahan ya. Tapi kalau misalkan terbakar itu menurutku malah bahaya ya. Ya amit-amit ya, siapa yang mau gitu kan namanya kebakar. Tapi ketika ini tertembus oleh api, dia akan terkena bagian foamnya, dan bagian foamnya ini kalau udah kebakar itu dia lama matinya. Apinya itu lama, apinya itu akan terus-terusan nyala. Jadi ya ada plus minusnya lah ya yang jenis foam kayak gini, makanya harus hati-hati. Jadi kalau misalkan mau lebih aman itu yang PVC semua atau vinyl, itu lebih aman sih. Oke, langsung aja kita lihat ke pemasangannya. Nah, ini udah gua susun seperti ini. Ini dalam lebar 1 meter kurang lebih membutuhkan 7 lembar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini kalau kita ukur dengan meteran, ntar gua panjangin dulu meterannya. Nah ini kalau kita ukur pakai meteran dari ujung sampai ke sini, ini 100 cm atau 1 meternya di sini ya, di nut keramik. Jadi dia lebih sekitar 7,5 cm lebihannya ya. Ini kita bisa potong di angka 100 ini. Bisa memotongnya itu menggunakan gunting atau cutter karena ini bahannya empuk dan tipis ya, jadi gampang untuk dipotong-potong. Gua akan membuat motifnya ya, motif atau penyusunan karpet ini kayak apa namanya tuh, bisa lihat di gambar sini lah. Gua nggak ngerti ini namanya jenis apa, bisa lihat di gambar sini. Jadi gua akan memotong 1 lembar ini. Jadi gue akan memotong 1 lembar ini menjadi 2 bagian, separohnya ya, jadi setengahnya itu kurang lebih 45 cm setengah, karena dia panjang 1 lembarnya itu 91 lebih ya. Sini kemudian kita tarik. Nah 91,5, jadi gua ambil 45,5 cm itu untuk tengahnya. Nah seperti ini udah gua tandain 45,5. Jadi nanti kita garis dan kita potong jadi 2. Untuk letaknya itu di bagian sudut atas ya, paling atas sama nanti paling bawah. Jadi untuk tengahnya utuh begini aja, jadi nanti zigzag ya, setengah kemudian panjang, setengah panjang, setengah panjang. Jadi yang kita potong itu bisa mulai dari atas ini atau mulai dari yang kedua, yang penting zigzag. Misalkan yang ini dipotong, yang ini enggak, yang ini dipotong, yang ini enggak, yang ini dipotong, yang ini enggak, dan seterusnya seperti itu. Jadi nanti penataannya itu ngadepnya gini. Nih, ini separuh begini, kemudian yang ini begini. Nah seperti ini dan selanjutnya ya, jadi nanti posisinya begini. Posisinya itu begini nanti.
Nah, jadi nanti posisinya begini model penataannya ya biar kelihatan menarik aja, nggak monoton. Oke, langsung aja kita ke pemasangannya. Nah, ini setelah dirapiin, dibersihin kayak gini sebelum pemasangan ya. Nah, ini setelah pemasangan tapi belum semua ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu di bagian awal pemasangan. Awal pemasangan ini harus benar-benar lurus. Untuk lurusnya kalian bisa menggunakan penggaris siku atau menggunakan ininya aja kan udah siku ya. Jadi diratakan, jangan kalian meratakan menggunakan tembok ya, karena tembok itu bisa saja miring kayak gini contohnya. Ini dari sudut rata, kemudian makin kesini itu makin miring ya, tuh miring, jadi dia nggak mepet tembok. Tuh bisa dilihat kan, dia nggak mepet tembok makin lama karena ini kondisi temboknya itu miring. Nah, sama seperti halnya yang di sini, ini juga lama-lama itu dia agak melebar ya karena kondisi temboknya miring. Jadi kalau mau meratakan, kalian meratakan menggunakan nut keramik atau garis keramik, misalkan gini. Kalau keramik seperti ini udah pasti siku, udah pasti rata. Kalian bisa menggunakan contohnya begini, kalian bisa memasang awalnya itu begini, diratain, nanti ke pojok yang paling pojok bisa kalian potong atau kalian rapikanlah menggunakan cutter. Kalian bisa memasang pertamanya itu begini, jadi ini rata dengan keramik, nanti lebihannya bisa dipotong. Saran gue sih seperti itu biar hasilnya benar-benar rata dan siku. Karena kalau misalkan mengikuti kontur tembok atau kita pepetin ke tembok, nanti temboknya nggak rata, kesininya itu makin miring ya. Jadi seperti ini contohnya ya. Gue akan lanjut memasang. Ini biarin aja nggak rata kayak gini. Yang sebagian sini dia agak keluar dari garis tembok ya, yang sebagian sini dia mepet dengan garis tembok. Jadi nanti kita mengakalinya dengan cara menaruh benda atau lemari di atas sini ya, untuk pojok ruangan. Jadi misalkan kalian letakkan lemari atau meja di sini untuk menutupi kekurangan ini yang enggak rata. Atau kalian bisa juga menggunakan apa namanya itu, kayak list gitu ya, list yang ditempel di tembok begini ya, yang tebalnya itu bisa menutupi ini. Ini kan tebalnya kurang lebih 3 cm. Jadi kalian menggunakan list tembok, namanya gua apa ya, nanti gua cantumin di deskripsi atau di bawah sini nih, nanti gua akan cantumin itu namanya apa, kayaknya si pling ya, namanya itu pling, untuk list tembok bagian bawah sini biasanya gitu, itu untuk menutupi kekurangannya. Ya udah, kita lanjut untuk masangnya. Nah, ini hasil akhirnya, ini udah dirapihin ya. Emang nut-nutnya nggak terlalu kelihatan karena dirapetin, dan karena ini bahannya dari spons ya, ada sponsnya, lapisannya, jadi cukup meredam suara juga. Kalau misalkan ditempel buat wallpaper di tembok ya, bisa jadi kayak studio gitu ya, untuk meredam suara. Bagus, ini kelihatan rapih. Nah, ini nggak ditutup karena lubang
septic tank ya. Jadinya kalau misalkan nanti penuh WC-nya kita bisa buka dari sini. Tadinya mau gue tutup, cuman nanti malah rusak kalau misalkan ini dibuka lagi. Jadi dibiarin gitu aja. Lumayan. Udah sekian video apa namanya ini makeover ruangan ini. Semoga dapat membantu. Kalau misalkan mau ada yang tanya-tanya bisa di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.